berita Paskah yang luar biasa. Yesus telah bangkit dan ketakutan terbesar manusia sudah dikalahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini sedang berada, selamat berjumpa kembali dengan kami Renungan Harian Kristen melalui channelnya Wong GKJW. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, yaitu bacaan pada saat ini menyambut Paskah yang sebentar lagi besok akan kita laksanakan, yaitu bacaannya kami ambil dari Perjanjian Baru, yaitu Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan bersama-sama menghayati dan menghumuli firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Akan tapi sebelum semuanya itu kita dengarkan dan kita rasakan bersama, terlebih dulu mari kita berdoa, minta tuntunan kepada Tuhan agar apa yang kita dengarkan, kita renungkan bersama, tentu benar-benar bisa kita renungkan, kita dengarkan bersama, bahkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam tahta kerajaan surga, pada kesempatan yang indah ini kami bersama-sama dengan saudara kami semua dimanapun saat ini sedang berada bersama channelnya Wong GKJW, sujud kembali kepadamu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu, anugerah-Mu yang sudah kami rasakan di dalam hidup dan kehidupan kami. Bila sebentar lagi kami bersama-sama ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, menghayati dan belajar akan sebagian dari firman-Mu, berikan kami masing-masing kekuatan, kemampuan, dan juga kebijaksanaan, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan baik, mampu belajar menghayati firman-Mu dengan baik, sehingga firman itu benar-benar mampu mengubah hati dan pikiran kami, mengubah pola dan pikir kami, agar kami lebih yakin dan percaya hanya kepadamu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa kami di surga, demikianlah seru dan doa kami yang jauh daripada sempurna, dan semuanya itu kesempurnaannya hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ulangi kembali bacaan kita pada saat ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah dia. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku."
Berbahagialah saudara kita semua, berbahagialah Bapak dan Ibu semua yang saat ini sedang membaca firman Tuhan, bahkan memberlakukan, mendengarkan firman itu di dalam hidup dan kehidupannya hari lepas hari. Puji Tuhan, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saat ini sedang berada, tema renungan Paskah hari ini saya beri tema dari kubur ke pengharapan. Saya ulangi, renungan pada saat ini kami beri tema dari kubur ke pengharapan. Dari kubur ke pengharapan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kubur, tentu ada sesuatu yang terlintas di dalam hati dan pikiran kita, di dalam benak kita, bahwa kubur itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau kita bicara tentang kubur, bahwa kubur itu adalah sesuatu yang tidak sama sekali menyenangkan buat setiap kehidupan. Banyak orang beranggapan bahwa kubur adalah tempat terakhir dari sebuah kehidupan. Banyak orang juga berpendapat bahwa kubur adalah begitu mengerikan dan gelap. Tidak ada pengharapan dan tidak ada penghidupan. Kubur adalah tempat berakhirnya segala sesuatu. Itulah menurut pandangan umum yang dimaksud dengan kubur. Dengan demikian bisa kita katakan dengan jelas, bisa kita maknai dengan jelas bahwa kubur itu adalah tempat yang begitu mengerikan. Tempat berakhirnya segala sesuatu yang hidup. Kubur adalah suatu tempat yang dianggap tidak lagi diperlukan dalam sebuah kehidupan. Karena di dalam kubur itu ada sesuatu yang mengerikan, gelap, menakutkan. Itulah kubur. Oleh karena itu pada saat ini kita akan berbicara dari kubur, dari sesuatu yang gelap, dari sesuatu yang menakutkan, dari sesuatu yang tidak ada harapan menuju ke harapan. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau tadi kita bicara tentang kubur adalah tempat sesuatu yang mengerikan. Kalau tadi kita bicara tentang kubur adalah akhir dari segalanya. Dan bagaimana kita membuat akhir dari segalanya. Bagaimana kita membuat sesuatu yang sudah tidak ada harapan lagi menjadi berharap. Yaitu pengharapan. Pengharapan itu adalah sauq dari sebuah jiwa. Itu adalah pengharapan. Kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, seandainya jiwa kita, kehidupan kita kehilangan sauq, kehilangan pegangan, kehilangan jangkar yang kuat, tentu hidup ini akan senantiasa goyah, bimbang dan ragu, dan tidak lagi mempunyai tujuan hidup. Oleh karena itu begitu pentingnya sebuah pengharapan buat kehidupan manusia. Karena dengan pengharapan itu manusia bisa dengan baik berjalan dan menjalankan rutinitas kehidupannya. Karena pengharapan itu yang sebenarnya adalah sauq dari jiwa seseorang. Kita bisa bayangkan bila jiwa kita kehilangan pengharapan, kita bisa bayangkan bila jiwa kita kehilangan pegangan, apa yang terjadi. Tentu hidup kita menjadi tidak teratur, tentu hidup kita mudah goyah, tentu hidup kita mudah mengalami suatu penderitaan, mudah merasakan sesuatu yang sangat menakutkan karena hidup tanpa sebuah pengharapan. Oleh karena itu begitu pentingnya pengharapan itu. Yang menjadi persoalan sekarang bagaimana kita bisa merubah kubur itu menjadi pengharapan. Bagaimana kita bisa merubah kematian itu menjadi pengharapan. Bagaimana kita bisa merubah bahwa sesuatu yang dianggap tidak berfungsi menjadi berfungsi. Bahwa sesuatu yang dianggap sudah tidak mempunyai harapan hidup menjadi berharap akan kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini menceritakan peristiwa Paskah. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus setelah disalib, mati, dan dikuburkan.
Bapak dan Ibu, Jumat Agung adalah merupakan suatu peristiwa yang juga sangat mengerikan di mana Yesus mengalami sebuah peristiwa yang sangat menderita. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Yesus dikuburkan dalam gua batu. Dan pada hari itu, fajar menyingsing di minggu pertama, yaitu ada dua perempuan yang bernama Maria Magdalena dan Maria yang lain sedang menjenguk makam Yesus. Dia seperti kebiasaan orang-orang Yahudi membawa rempah-rempah, ingin menjumpai dan datang melihat Yesus yang dikuburkan di gua batu itu. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa gua batu itu atau makam Yesus itu ditutup dengan sebuah lempengan batu yang begitu besar dan berat, dan tidak seorang pun yang sanggup menggulingkan itu, karena itu sangat berbahaya. Oleh karena itu makam Yesus ditutup, bahkan dijaga dengan prajurit yang begitu menakutkan, agar tidak ada seorang pun yang bisa mendekat kepada Yesus yang sudah dikuburkan di dalamnya. Ketika itu Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur itu, membawa rempah-rempah sebagai suatu penghormatan kepada seseorang yang sudah meninggal, yang begitu dihormati. Akan tetapi apa yang terjadi? Sampai di kubur itu tiba-tiba gempa terjadi. Gempa yang sangat mengerikan itu terjadi. Sehingga penjaga kubur itu pun merasa sangat ketakutan. Bagaikan orang-orang yang mati. Takut. Tidak bergerak, tidak bersuara. Begitu takutnya. Malaikat Tuhan turun. Datang dan duduk di atas batu penutup makam Yesus. Menjumpai Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Malaikat itu berkata, "Kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, toh?" Kata malaikat itu. "Dia sudah bangkit dan sekarang sudah mendahului engkau pergi ke Galilea." Malaikat itu juga berkata, "Oleh karena itu pergilah ke sana ke Galilea, sampaikan kepada murid-murid Yesus, katakan bahwa dia sudah bangkit." Untuk meyakinkan Maria Magdalena dan Maria yang lain, malaikat itu menunjukkan ke tempat di mana Yesus dikuburkan, ke tempat di mana Yesus dibaringkan. Lihat, makam itu telah kosong. Lihat, kuburan itu telah kosong, dan batu yang besar yang tidak mungkin digulingkan manusia, digulingkan oleh Allah sendiri dan terbuka. Ternyata kubur itu telah kosong. Berita sukacita, gemetar, takut. Maria Magdalena dan Maria yang lain takut. Akhirnya dia pergi menyampaikan apa yang dipesankan malaikat, memberitakan bahwa Yesus memang bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Di tengah perjalanan Maria Magdalena dan Maria yang lain, Yesus menemui mereka. Dia menegur, dan Yesus berkata, menyampaikan salam yang luar biasa, "Salam bagimu." Bapak dan Ibu, kita bisa bayangkan bahwa Yesus yang disalibkan, Yesus yang sudah dengan jelas-jelas dikuburkan dalam gua batu yang begitu besar, bangkit. Dan kemudian menjumpai orang yang pertama kali dijumpai, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan Yesus mengatakan, "Salam bagimu. Jangan takut, ini aku, Yesus. Salam bagimu, jangan takut. Sampaikan kepada saudara-saudaraku bahwa aku bangkit. Sampaikan kepada saudara-saudaraku, aku akan pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini peristiwa yang luar biasa.
Ini tonggak dari iman kekristenan kita bahwa Yesus telah bangkit, melambangkan bahwa setiap kehidupan yang semula tidak berharapan menjadi berpengharapan. Ketika dikatakan oleh Yesus, sampaikan kepada semua saudara-saudaraku, pergilah ke Galilea, karena di sana mereka akan melihat aku. Maria Magdalena cepat berlari, mewartakan berita sukacita yang luar biasa ini kepada setiap orang, bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa di mana Yesus sudah mengalahkan maut. Kuburan sudah tidak sanggup lagi membelenggu Yesus. Maut ternyata sudah dikalahkan. Iya. Disadari atau tidak, dunia saat ini sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Banyak orang di dunia saat ini sedang merasa ketakutan. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan posisi, takut kehilangan uangnya, takut kehilangan sesuatu yang dibanggakan selama hidup ini. Dunia merasa ketakutan, betul-betul merasakan sebuah ketakutan yang luar biasa, karena memang dunia saat ini sangat memprihatinkan. Tidak ada kedamaian. Saudara, ini yang terjadi. Akan tetapi bagi kita, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, bagi setiap orang yang percaya dan yakin kepada Yesus, bahwa Yesus ada di dalam hidupnya, berarti kita telah bangkit bersama Yesus. Oleh karena itu, marilah kita merubah kubur itu menuju ke harapan. Yakin dan percayalah bahwa belenggu kehidupan yang selama ini membelenggu hidup kita. Yakin dan percayalah bahwa penderitaan, kesedihan, pergumulan yang hebat yang selama ini membelenggu hidup kita, seakan-akan kita tidak bisa bangkit dan tidak mempunyai pengharapan lagi. Percayalah kepada Yesus bahwa batu besar itu sudah digulingkan oleh Allah. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus juga seperti itu, bahwa belenggu yang begitu besar yang menutupi segala kehidupan kita, yang membuat hidup kita tidak berpengharapan, sekarang sudah digulingkan oleh Allah. Dan kita bisa menghirup udara segar, bahwa ada pembebasan, ada kemerdekaan, sehingga kita mampu melakukan yang terbaik. Ini adalah mana Paskah, berita Paskah yang luar biasa, bahwa ketakutan terbesar manusia sudah dikalahkan. Ini adalah tonggak awal dari iman kekristenan kita, bahwa di dalam kubur itu bukan berarti akhir dari segalanya. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, bahwa kubur itu bukan akhir dari segalanya. Bagi setiap orang yang yakin kepada Yesus, bahwa kubur itu bukan akhir dari segala sesuatu. Kubur itu adalah awal dari kebangkitan orang yang percaya kepada Yesus. Kubur itu adalah awal dari sebuah pengharapan yang luar biasa. Kubur itu adalah awal dari sebuah kehidupan sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, marilah dengan semangat Paskah, dengan semangat kebangkitan Yesus ini, kita bangun kembali komunikasi kita dengan Allah dengan baik. Karena Yesus telah bangkit untuk memulihkan komunikasi kita dengan Allah Bapa. Yesus telah bangkit, itu adalah menyatukan, merajut kembali hubungan kita yang telah rusak dengan Allah Bapa, dirajut oleh darah Yesus. Dirajut oleh darah Yesus yang luar biasa, yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Demi siapa? Demi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, tugas kita saat ini, saudara yang kasih itu, mari kita wartakan bahwa Yesus telah bangkit. Mari kita sampaikan kepada setiap orang bahwa Yesus yang kita yakini Allah dan Juru Selamat kita itu tidak mati, akan tetapi telah bangkit dan mengalahkan maut. Mari kita semangat itu. Bagaimana kita bisa menyampaikan berita sukacita itu kepada setiap orang. Tunjukkan dengan perbuatan, tunjukkan dengan karakter kita, tunjukkan dengan tutur kata kita bahwa Yesus telah bangkit. Bersukacitalah karena kubur itu sudah dirubah menjadi sebuah pengharapan. Bersukacitalah bahwa kubur itu telah dirubah menjadi sebuah kehidupan, dirubah menjadi awal dari segala kehidupan. Luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa Paskah adalah
peristiwa sebuah kebangkitan Yesus. Peristiwa Paskah juga merupakan peristiwa awal dari kebangkitan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Peristiwa Paskah, peristiwa awal dari kebangkitan sebuah pengharapan yang selama ini tidak mempunyai pengharapan dan bangkit berpengharapan kembali. Mari kita rajut kembali asa yang selama ini rusak dengan Allah. Mari kita rajut kembali rasa persahabatan satu dengan yang lain. Mari kita rajut kembali rasa persaudaraan kita satu dengan yang lain. Mari kita rajut kembali jalinan kasih antara satu dengan yang lain. Karena maut telah dikalahkan. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu sekali lagi, mari kita tetap bersemangat dengan kebangkitan Yesus. Dengan semangat Paskah kita saling melayani satu dengan yang lain. Dengan semangat Paskah kita bangun kembali rasa persaudaraan kita satu dengan yang lain. Menghilangkan sekat yang ada karena batu besar penutup maut itu sudah digulingkan dan maut sudah dikalahkan. Inilah berita Paskah yang luar biasa. Bahwa ketakutan terbesar manusia saat ini sudah dikalahkan. Kalau kita hidup di dalam Kristus, tentu kita ikut menang. Kalau kita hidup di dalam Kristus, tentu ini adalah berita yang luar biasa. Karena dikala kita tidak berpengharapan saat ini, pengharapan itu sudah ditumbuhkan kembali. Mari kita merubah kubur menjadi pengharapan. Karena pengharapan itu adalah sauh dari jiwa setiap insan yang hidup. Kita bisa bayangkan bila jiwa seseorang kehilangan sauhnya. Kita bisa bayangkan bila jiwa seseorang kehilangan jangkar sebagai pegangan hidup. Tentu kehidupan itu akan goyah. Oleh karena itu, jadikanlah Yesus sebagai jangkar kehidupan kita. Agar kita tetap berharap dan berpengharapan kepada Yesus yang sudah mengalahkan maut. Yang sudah bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kehidupan dan menebus segala dosa dan kesalahan setiap orang yang percaya. Sekali lagi, dengan semangat kebangkitan Yesus, dengan semangat Paskah, kita rajut kembali tali persaudaraan kita dengan baik. Kita lupakan segala kesalahan satu dengan yang lain. Kita bergandengan tangan, saling berpelayanan. Sekali lagi, selamat berpaskah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.